Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga kalian dalam kondisi baik dan sehat-sehat selalu. Tetap taat, patuhi himbauan pemerintah Prokes 5M ya. Oke, hari ini kita akan bicara bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab 1, yaitu tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Mudah-mudahan kalian sudah menguasai materi bab 1. Baik, kita lanjutkan. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kompetensi dasarnya 1.2. Menjalankan perilaku orang beriman dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. 2.2. Berperilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. 3.2. Mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. 4.2. Mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Tujuan pembelajaran. Sekolah setelah mempelajari bab ini, peserta didik mendapat pengalaman belajar. 1. Menjelaskan konsep perlindungan dan penegakan hukum. 2. Menjelaskan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. 3. Menjelaskan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 4. Mengidentifikasikan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum, serta 5. Mengidentifikasikan bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dari penegakan hukum. Baik, kita lanjut ke konsep dan arti penting perlindungan dan penegakan hukum. Hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta, yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya. Dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Baik, lanjut. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa di antaranya yang cukup populer. 1. Perlindungan hukum terhadap konsumen. Yang kedua, perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut.
1. Tegaknya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan. 3. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Oke, lanjut. Mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami ya di materi ini. Kita lanjutkan. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku. Akan tetapi, menurut Suryono Sukamto dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tahun 2002, sangat tergantung pula dari beberapa faktor berikut ini. 1. Hukumnya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat tempat undang-undang tersebut diberlakukan. 2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan proporsionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak, termasuk semua anggota masyarakat. 3. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang kelima adalah kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai sesuatu yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Para peserta didik materi bab 2 sampai di sini, mudah-mudahan kalian memahami. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya, yaitu tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan. Nanti untuk penugasan, untuk latihan, nanti kalian bisa melihat di web saya ataupun di nanti Office 365 saya. Kurang lebihnya, sehat selalu, tetap jaga kondisi kalian, taati himbauan pemerintah 5M prokes. Semangat, sehat selalu untuk kalian, sukses untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.